Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 dan 5 Sukoharjo. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut saja untuk anak-anak. Untuk hari ini yaitu kita masuk ke bab 2 tentang nilai-nilai kesalihan Khalifah Utsman bin Affan. Pada pelajaran 1 kemarin kalian sudah mempelajari tentang Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Tentu kalian sudah memahami bahwa Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya hartanya. Jadi setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah pada saat itu dari hasil musyawarah para sahabat pada saat itu, seperti yang sudah dipelajari di pelajaran pertama kemarin. Jadi jasa-jasa dan perjuangan beliau untuk Islam itu sangat luar biasa, termasuk yang sangat bahkan sampai saat ini masih kalian rasakan, yaitu mushaf Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan, beliau membukukan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran berbentuk seperti sekarang, berbentuk mushaf, dulu itu Al-Quran masih tersebar dalam bentuk mungkin ditulis di pelepah kurma dan yang lain sebagainya. Jadi dibanding sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, sifat-sifat yang berbeda itu apa saja? Jadi mulai dari yang pertama, sifat Utsman bin Affan itu mempunyai sifat rasa malu. Jadi tidak seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad SAW itu yang memiliki rasa malu seperti Utsman. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad itu bersabda, "Tidakkah engkau malu pada seorang laki-laki di mana malaikat pun sangat malu padanya?" Nah, siapa itu? Yaitu Utsman bin Affan. Jadi dia itu mempunyai rasa malu. Jadi ini adalah sifat yang perlu kita contoh dan kita teladani, yaitu mempunyai rasa malu. Bahkan banyak dari anak-anak sekarang itu kurangnya rasa malu dari mereka, ya. Jadi sifat ini yang perlu kita teladani, yaitu memiliki sifat rasa malu. Kemudian yang kedua yaitu pemurah. Jadi Utsman bin Affan itu adalah orang yang sangat dermawan. Tidak seorang pun dari orang Quraisy yang lebih dermawan daripada Utsman. Jadi Utsman bin Affan itu menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad. Bayangkan, karena pemurahnya Utsman bin Affan, beliau pun juga dipercaya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menikah dengan putri Rasulullah. Siapa itu? Seperti yang pelajaran kemarin, yaitu sudah diterangkan, yaitu putri yang pertama itu Ruqayyah, kemudian yang kedua adalah Ummu Kulsum. Ya, ia menikah dengan Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal. Oleh karena itu Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain atau yang memiliki dua cahaya. Oke, untuk sifat yang ketiga yaitu rela berkorban untuk Islam. Nah, demi tegaknya Islam, Utsman bin Affan itu rela berkorban baik dari segi harta, tenaga maupun pikiran. Nah, dari sifat yang ketiga rela berkorban untuk Islam ini, yang pertama berkorban harta. Jadi ketika pada saat itu terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di tahun 631 Masehi. Utsman bin Affan itu menanggung sepertiga biaya perang. Bayangkan, sepertiga biaya perang. Jadi sepertiga biaya perang untuk perang itu yang membiayai adalah Utsman bin Affan, karena beliau juga terkenal dengan kekayaan beliau. Ketika itu kaum muslimin merasa enggan berangkat perang. Jadi kaum muslimin pada saat itu tidak mau perang karena pada saat itu
cuacanya itu sangat panas bahkan terik. Nah, untuk menggenjot pasukan-pasukan muslim pada saat itu, Utsman bin Affan menyumbang 950 unta. Bayangkan 950 unta. Sekarang satu unta saja kalau di Indonesia itu bernilai lebih dari 40 juta. Bayangkan kalau 950 unta. Kemudian 50 kuda. Nah, sekarang kalau baru marak sepeda saja sekarang bernilai bahkan ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta lebih. Bayangkan kalau kuda 50 ekor, bayangkan. Kemudian uang 1.000 dinar sebagai biaya perang, sangat luar biasa. Ya, pada saat itu perang Tabuk akhirnya kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan dalam perang tersebut. Nabi Muhammad kemudian bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan apapun yang dia lakukan sesudah ini. Utsman bin Affan ikut berperang penting dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Jadi ia itu merupakan penasihat yang utama dalam masa pemerintahan keduanya. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq beliau juga menjadi penasehat, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab beliau pun juga menjadi penasehat. Nah, Utsman bin Affan juga merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat jaminan surga. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Jadi beliau itu termasuk orang yang sudah dijanjikan dan dijamin surga. Bayangkan, sudah dijamin surga ya. Kita sebagai kaum muslim, seorang yang taat muslim ya, bayangkan kalau sudah mendapatkan jaminan surga. Kita yang masih seperti ini, yang sifatnya jauh dari sifat-sifat yang baik yang dicontohkan seperti Utsman bin Affan, apakah kita mampu mendapatkan surga seperti beliau? Kita harus mencontoh sifat-sifat dan keteladanan beliau. Nah, yang kedua tadi adalah rela berkorban untuk harta. Ya, yang kedua, beliau itu juga memperjuangkan wilayah Islam. Jadi berkorban untuk Islam itu yaitu merebut wilayah Islam seperti yang kemarin sudah diterangkan di bab pertama atau pertemuan pertama, yaitu memperjuangkan wilayah Islam. Jadi Utsman bin Affan itu berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia. Bayangkan, tidak cukup di Jazirah Arab di bawah komandan pasukan pada saat itu Salman Rabi'ah al-Bahili seperti yang diterangkan di pelajaran pertama kemarin. Jadi pada masa pemerintahan Utsman juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai Maroko, Tunisia di Afrika. Bayangkan, tidak mencakup di Jazirah Arab saja, bahkan sampai Maroko dan Tunisia di benua Afrika. Jadi Khalifah Utsman bin Affan kemarin di pelajaran pertama yaitu mengutus panglima perang seperti Abdullah bin Sa'ad untuk membebaskan masyarakat Tunisia yang masih di bawah penjajahan Romawi. Nah, pada masa Utsman bin Affan, kaum muslimin melanjutkan penaklukannya. Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan Umar bin Khattab, yaitu menaklukkan itu berlangsung melewati jalur darat maupun jalur laut. Nah, untuk yang keempat, sifat-sifat Khalifah Utsman bin Affan bahwa beliau itu juga terkenal, akan dikenal sampai saat ini, yaitu tentang pembukuan mushaf Al-Quran. Ya, perlu kalian ketahui, terus pada berkembangnya wilayah Islam membuat pemeluk agama Islam itu makin bertambah ya, sangat bertambah. Di setiap wilayah yang baru, di situ pula Al-Quran ditinggalkan. Bahkan yang ditinggalkan tidak hanya tulisannya, tetapi juga penghafalnya. Tulisan Al-Quran yang ditinggalkan itu beragam bentuknya ya. Jadi pada saat itu Al-Quran itu belum berbentuk buku yang seperti yang kita lihat pada saat itu. Jadi mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, yaitu diawali dari pembukuan mushaf pada saat itu. Bayangkan,
Dulu itu Al-Quran itu ada yang ditulis di lembar pelapah kurma, ada yang mungkin ditulis di batu. Bahkan tidak banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah pun juga ada yang menghafalkan Al-Quran. Jadi setiap Rasulullah itu menyampaikan wahyunya, ada yang ditulis di pelapah kurma, ada yang ditulis di daun-daun yang lain, mungkin ada yang ditulis di batu-batu. Lah untuk mencegah hilangnya tulisan-tulisan tersebut, bayangkan kalau zaman pada saat itu orang-orang penghafal Al-Quran yang sudah menerima wahyu dari Al-Quran itu sudah meninggal. Bayangkan bagi kita apakah masih bisa menerima wahyu-wahyu tersebut. Maka pada saat itu Utsman bin Affan membuat mushaf, yaitu Al-Quran, dari yang mungkin ditulis di pelapah kurma, di batu, semuanya dikumpulkan untuk dijadikan mushaf, ya. Baru pada saat itu penulisan mushaf sangat dipelopori oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi langkah awal dari Utsman bin Affan tadi apa? Meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan. Jadi yang pertama itu oleh Hafsah bin Umar. Kemudian Hafsah bin Umar ini adalah putranya Umar. Jadi dari beliau yang disimpan naskahnya itu diminta oleh Utsman bin Affan. Kemudian tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu juga dikumpulkan. Nah, jadi membentuk pada saat itu Utsman bin Affan juga membentuk panitia. Jadi panitia itu juga bukan hanya sekedar panitia 17-an atau dan yang lain, ya. Jadi dulu itu Utsman bin Affan juga menyusun panitia penulisan Al-Quran. Nah, panitia itu diketuai oleh Zaid bin Sabit, ya. Kemudian anggotanya ada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Haris. Dan tugas yang harus dilakukan oleh panitia tersebut itu apa? Menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Jadi yang tadi ditulis di telakah kurma, ada yang di batu, itu dikumpulkan kemudian ditulis di mushaf. Jadi penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk yang terakhir yaitu merenovasi masjid. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu menaruh perhatian yang besar terhadap masjid peninggalan Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan itu berhasil merenovasi Masjid Nabawi. Kemudian selain itu Utsman bin Affan juga membangun armada angkatan laut. Bayangkan, luar biasa. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke pelabuhan, itu kalian melihat kapal-kapal yang besar sebagai pelabuhan untuk turunnya penumpang atau naiknya barang untuk menyeberang antara pulau satu ke pulau yang lain. Bayangkan pada saat itu Utsman bin Affan yang lama-lama pada saat itu sudah membuat armada angkatan laut. Jadi beliau juga mengurusi dari segi perlengkapan perang. Jadi perang pada waktu itu tidak saja terjadi di daratan, tetapi pada masa Utsman bin Affan juga di lautan. Sebagai besar wilayah kekuasaan Islam juga berada di pesisir pantai. Oke, itu adalah sedikit saja ulasan mengenai nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan, yaitu diantaranya beliau mempunyai rasa malu, mempunyai rasa dermawan, bahkan pemurah. Beliau juga rela berkorban untuk Islam, diantaranya yaitu berkorban harta maupun dalam memperluas wilayah Islam. Kemudian menyusun mushaf Al-Quran, ini adalah suatu yang luar biasa. Kemudian merenovasi Masjid Nabawi dan membangun armada angkatan laut. Demikian pembelajaran hari ini dari Bapak.
Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga imun, dan selalu ceria untuk kalian anak-anakku kelas 6 min 5 Sukoharjo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.